Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan di episode yang selanjutnya. Masih dengan Sael, seorang trader, dan Awi Timotius, direktur eksekutif dari Rumah Damai. Sael, lanjutin yang episode sebelumnya gini ya. Iya. Ini nyimpang sedikit lah. Oke. Kelihatannya kamu nih suka tato gitu ya. Iya, suka. Ada berapa tato di tubuhmu? Total 100? ada sekarang cuma 12 ini. Cuma 12. Iya. Ada keinginan tambah lagi nggak? Sebenarnya ada, cuman nantilah dalam waktu yang lama nih. Gitu ya. Ketika kamu tato gitu ya, Hmm. kan nggak mungkin tato enggak kan? Iya. Pasti ada momen-momen tertentu. Aku mau tato nih, aku mau bikin tato ini gitu ya. Iya. Ada gitu ya? Ada pasti. Pasti ada sebuah planning gitu ya. Betul. Ada mimpi dulu udah dibayangin gini, tatonya gini gitu ya. Iya. Boleh ceritain nggak? Tato pertama kamu itu apa yang kamu mimpikan? Kenapa sampai kamu tato? Jadi tato pertama itu pas aku umur kurang lebih 16 tahun, Pi. Di mana tuh tato-tatonya? Waktu itu ada di dalam sini, di ada. tulang rusuk, Pi. Tulang rusuk. Iya, jadi sebenarnya simple sih. Aku cuma waktu itu ulang tahun aku, Pi. Aku cuma minta orang tua aku, "Pak, boleh nggak tato?" gitu. Ya udah, dibolehin. Ya udah aku tato pertama di sini. Umur 16 tahun. Dibayarin lagi ya? Enggak, waktu itu pakai uang jajan. Uang jajan. Boleh, tapi pakai duit lu sendiri katanya. Oh gitu ya. Jadi Gitu. kamu tato. Iya, aku tato. Di situ pertama kali. Di situ. Tulang rusuk gambar apa tuh? Tulisan, Pi. Tulisan apa? Tulisan kata-kata quotes gitu, Pi. Apa tuh? One day you be just a memory for some people, do your best to be a good one. Wow. Ya, keren. artinya ya suatu saat nanti kamu akan menjadi sebuah kenangan manis untuk orang-orang. Jadi ya jadilah yang terbaik. Oke. Dari 12 tato yang ada di kamu ini, Mhm. ada nggak satu tato yang kamu kayaknya nyesel banget gitu? Kenapa ini? Oh, ada, Pi. Ada ya? Ada. Pernah nyesel ya? Pernah nyesel. Apa tuh tato? Apa tuh? Tato nama mantan, Pi. Ada, Pi. di Nama sini. mantan sih. Iya. Waduh, kan nggak mungkin ditulis X gitu tambahin X lagi X Iya. mantan nggak mungkin itu. Makanya kamu aku ada di sini, jadi ya udah tutupin aja. Tapi pasti nanti aku bakal ada hapus. bang kamu Iya. timpah gitu ya kamu Kalau nggak aku hapus gitu. hapus gitu ya. Iya. Oke, Itu jadi paling kesel sih. ya buat yang masih suka tato ya mungkin hati-hati lah kalau mau tato nama gitu kan siapa tahu bisa jadi mantan gitu ya. Aduh, Pi. Wah, itu nyesel juga gitu kan. Nyesel, Pi. Nyesel banget ya. Abis bikin tato, minggu depannya langsung putus. Ya, itu nyesel, Waduh, Pi. pendek amat. Cuma 1 minggu gitu, maksudnya durasi tato sama putusnya gitu. Nah, mantanmu nggak ada tato nama kamu situ? Nggak ada. Nggak ada. Oh, kadang-kadang kan orang tato couple gitu ya. Iya, nggak ada. Tato pilihnya duanya putus, wah Nggak pusing ada. dua-dua gitu ya. Aku yang pusing sendiri. Oke. Terus ya tetap masih ada rencana tato ya. Awi, Iya. ngomong-ngomong tato dia apa yang kamu Ini yang saya agak Apa pengen tanya nih, artinya ini salah profit atau apa? Waduh, ini bener nih. Ini kalau kita candu nih, kalau bilang, yuk gini orang udah pada ngerti nih sebenarnya. Ini simbol nih, ya, simbol Iya. yang cukup Fenomenal ya. cukup bahaya nih, yuk gini ya. Ya buat saudara-saudara yang nggak ngerti, ini ya simbol dari gaya seorang Candu. pecandu gitu ya. Nah itu bahaya ya. Apa tuh? Tapi memang kalau di dunia pecandu, kalau memang kita lihat tanda ini udah identik, pasti wah make nih orang atau enggak pasti tabu atau kan biasa kita nyabu gini kan. Tapi sebenarnya ini bukan simbol seperti itu sih, Pi. Jadi ini aku ambil simbolnya dari kalau penduduk Hawaii, dia kan suka surfing, Pi. Jadi dia salamnya gini, ini namanya shaka gitu. Jadi simbolnya kayak welcome gitu, kayak simbol hi bro. Kalau biasa kan hi bro, kalau di sana itu shaka gini. Halo bro gitu. Sebenarnya itu sih kok. Jadi enggak ada yang aneh-aneh, enggak ada. Bukan high profit, Enggak. profit gitu ya. Bukan juga. Ini lingkaran ini? Kalau lingkaran ini artinya apa ya? Lingkaran gelang-gelang armband gitu aja sih. Oke. Ya, jadi Armband. seperti kayak apa yang kita beri pasti kita akan dapat juga. Jadi ya, berputar gitu. Dari semua tato yang ada gini, ada yang paling kamu suka? Ada, Pi. Apa? Sebenarnya yang paling aku suka yang sekarang lagi baru aku buat sih, Pi. Ini aku Baru buat? Iya, yang Apa? ini yang lagi aku buat ini. Oh lagi buat ini? Iya. Belum selesai nih? Belum selesai, aku kan rencana full 1 tangan. Oh satu tangan, jadi dari mana? Dari semuanya sini. Oh ini kamu gabungin nanti? Betul, gabungin. Ke sini. Oh iya masih belum nih. Iya, masih full pas Masih- kulitnya. Iya masih terkelupas nih ya buat Betul. saudara yang mau lihat jelas nih masih terkelupas. Jadi ini Ini konsepnya baru berapa itu- lama nih? Ini baru 1 minggu, Pi. 1 minggu. Konsepnya gimana? Konsepnya ini adalah waktu traveling sama Oh, ini waktu nih. ya ini waktu Jam pasir, ini kompas karena aku suka traveling Hmm. gitu.
Jadi nanti ketika jadi ada kayak peta dunia gitu sih. Coba bisa ditunjukin Sesuai ini dengan kompasnya. konsep. Kompasnya. Iya. Kompasnya juga masih belum jadi. Kompasnya juga masih belum Masih jadi. belum jadi. Ya. Ini ada kayak jam pasir gitu. Ini ada bunga untuk pelengkap aja. Ya konsepnya traveling Gitu sesuai ya. dengan passion. Tato itu kan sakit ya. Sakit nih, sakit. Sakit ya. Sakit. Gimana kamu ngatasi sakitnya itu? Atau karena udah demi sebuah mimpi sakit pun tak jalani gitu ya? Iya. Sebenarnya memang tato itu sakit. Ya pertama ya karena kita udah suka dan ya kita udahlah sakit dulu nanti jadinya bagus gitu. Gitu ya. Ya hadapin aja sih. Pi. Ada ya. Dan kayak gini kan nggak sekali selesai. Iya. Ini aku berapa udah lama nih akan selesai kira-kira? Tergantung duit lagi. 2 bulan ya dan tergantung duit juga. Dua. Mahal kan? Yang ini mahal Pi. Iya. Buat aku menurut aku mahal sih. Mahal ya. Iya. Satu tangan full ini. Oke. Karena kan kadang-kadang orang tato cuma buat senang-senang gaya-gayaan, ternyata salah tato gitu ya. Jadi nyesel banget gitu, tatonya jelek gitu ya. Tulisannya asal sembarangan, ada yang tato Mari Regal segala macam gitu. Betul. Ada zaman dulu ada anak tatonya Hello Kitty. Udah gitu nyesel banget gitu. Semua teman-teman ketawain gitu. Lo tato Hello Kitty gitu loh. Iya. Gitu ya. Jadi ketika kamu dapat pasangan, berarti pasanganmu mesti Bertato. suka juga dong ya. Kalau dia mau tato kamu kasih nggak? Kalau pasangan aku mau tato, aku kasih. Cuman lebih kayak mikir-mikir kayak lu pikirin dulu baik-baik gitu. Tapi ya kalau dia mau tato ya silakan. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Ya. Kamu nggak keberatan misalkan pasanganmu misalkan tato di tangan gitu. Ya, yang pasti gak boleh lebih baik dari aku. Dan kami tentuin lagi yang maksudnya tempat-tempat yang bersembunyi gitu ya. Iya, pasti Nggak harus. boleh kelihatan gitu ya. Kalau mau tato maksudnya yang kecil-kecil aja gitu. Jadi sebenarnya dalam tanda petik ada sedikit yakinan kamu dong bahwa tato ini sebuah bentuk seni yang baik karena pasanganmu ini kan artinya orang yang sehati sama-sama Betul. kamu, kenapa kamu nggak kasih gitu? Pikir. Sebenarnya Apa kasih. kamu sekarang baru mikir? Enggak, sebenarnya kasih. Cuman aku memang kan nggak mau maksudnya nggak mau yang sampai ke badan seluruhnya tuh nggak mau. Yang kayak kecil-kecil aja udah cukup gitu. Maksudnya kalau yang tadi mau bilang harus sampai di full badan, jangan deh gitu. Mendingan yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja. Oke. Tapi Karena aku kita setuju gitu. karena kita tinggal di Indonesia, tetap Betul. ada nilai-nilai yang kalau laki bertato orang masih ya udahlah. Wajar gitu ya. Tapi kalau wanita bertato kesannya kayaknya Tuh. apa ini gitu ya. Mungkin kalau Itu dari yang akunya terima, Terima. tapi takutnya Orang dari lain. masyarakat yang lain nanti dianya jadi yang susah sendiri gitu. Itu sih. Keluarga kamu sejak papamu kasih pasang tato di sini, sekarang dengan udah ada 12, Iya. pernah negur nggak? Jangan nambah lagi deh. Pasti iya, ketika aku pulang ini ada sini katanya sebenarnya seharus sih udah yang di sini aja dipenuhi, yang kiri jangan. Ya, ya dengan kata lain ya udah cukup gitu. Oh, Tapi memang udah. Berarti udah gitu ya. Tapi ini bahaya juga loh karena biasa kadang-kadang nambah juga gitu Betul, ya. iya. Karena tiba-tiba kok bagus sih orang punya bagus jadi pengen gitu kan ya. Biasa kamu tato di mana? Jakarta atau di Iya, mana? ada ini tato langgaran aku sih, Pi. Udah biasa sama dia. Jadi udah trust lah. Udah jelas gitu ya. Dan mereka tetap lakukan prinsip yang Betul. safety banget ya. Safety harus Karena pasti. bahaya sekali kalau jarum suntiknya nggak Iya, steril gitu ya. harus steril semua. Jarumnya ya. Oke. Nah kamu sekarang kan di trading gitu ya. Iya, Pi. Trading tiba-tiba pernah ngalami boom yang besar nggak? Tiba-tiba kamu masuk ya, boom gitu. Waduh. Gede. Pernah, Pi. Pernah. Pernah, ya. Sampai achieve. Wah. Ya, waktu itu Gede. sempat profit dalam waktu cepat dan menurut aku angkanya lumayan. Pernah, Pi. Bukan gini lagi, bukan ini Enggak. Saka, bukan profit kali. Yang kita tahu kan ini tadi istilahnya Salah salam profit, bukan ya, bukan pernah boom besar. Pernah. Terus uangnya kok dapat? Yang pasti aku sisihin, Pi. Pertama ya aku buat putar lagi, aku buat tabung di saham lagi. Ya yang keduanya ya aku beli kebutuhan buat penunjang aja sih, buat produktivitas, buat studio gitu, ada trading room gitu. Menurut aku ya cukup lumayan sih. Jadi ya aku sisihin sebagian situ, sebagian juga buat kepentingan pribadi, sebagian juga aku puterin lagi. Tapi lebih banyak aku puterin lagi. Puterin lagi gitu ya.
Jadi sekarang uang di dompet mah lebih dikit dibandingkan uang yang di sana gitu ya. Betul, jadi ya nggak ada. Putarin terus, Diputerin sementara terus. kamu liburan jalan-jalan ke sini, Iya. itu masih Iya. nyari terus profit gitu ya. Betul, iya. Oke, pernah loss nggak? Pernah. Terus hati kamu gimana? Kan kadang-kadang orang kalau main ini, Iya. bahayanya adalah ketika dia loss, dia akan berusaha untuk kembalikan Betul. kerugian dia. Tapi akhirnya jadi uncontrolled, malah tambah Betul. loss. Juga kadang-kadang orang mau nunggu profit, begitu ada segini, tunggu segini, tunggu tiba-tiba blast gitu kan ya. Iya. Nah ada tipsnya nggak? Maksudnya gini, apakah ada batasan yang kamu setting di hidup kamu? Misalkan begitu udah 10% sudah jual, begitu loss gini udah cut loss. Betul. Atau kamu ini nggak ada batas, pokoknya aku tunggu aja naik. Sehingga istilahnya kan greedy. Betul. Kurang nih, tunggu lagi, jangan sekarang, ini masih bisa besok bisa naik lagi. Jangan tiba-tiba hancur. Betul. Nah, ada ukuran nggak yang kamu taruh di buat Iya. main ini? Ya, buat teman-teman yang ada di dunia ini juga, maksudnya ada di dunia trading, pertama ya bener tadi Pi, kita jangan nafsu. Kalau kita nafsu sudah pasti itu adalah titik kehancuran. Nah, kalau aku sendiri lebih kayak nge-set planning sih Pi. Kalau misalnya dalam target harian aku udah mencapai katakanlah 3%, udah stop. Udah taking profit. Taking profit. Walaupun aku masih bisa melihat ada potensi lebih. Naik lagi. Udah, mendingan Stop. Lebih belajar disiplin sih Pi. Oke, that's good. Lebih belajar disiplin karena ketika aku tahu ketika aku udah nafsu pasti bakalan nggak baik. Itu sih. Itu bahaya ya. Ya, itu sih. Karena itu ya quote unquote gitu ya. Dunia trading sama dunia narkoba mirip ya. Mirip gitu ya, Wi ya. Dia punya hormon yang keluar, Betul ya. adrenalinnya, semuanya. dopamin, semua keluar mirip-mirip gitu. Ketika kita lagi nunggu just dapat kayak waduh lega banget gitu ya. Ya tapi ingat kembali lah pesan Papi di episode sebelumnya, kenyamanan bisa jadi sebuah ketidakamanan ya. Ya kita sih berdoa, kita dukung kamu bisa berhasil. Ingat, uang itu, berkat itu adanya di tangan. Itu harus dipakai untuk memberkati orang. Jangan pernah taruh uang di hati. Begitu uang di hati, ini akan mengendalikan hati. Karena uang sifatnya mengendalikan. Kalau di tangan, uang bisa mengendalikan banyak orang. Nah, kita berkata menggunakan mamon yang tidak jujur, pakai bisa mengendalikan orang, uang. Tapi kalau uang di hati, dia akan kendalikan hati kita. Jadi hati kita jadi serakah, jadi hati kita jadi busuk, tambah busuk. Karena kita juga berkata, tidak bisa orang mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada mamon. Jadi nggak boleh di sini. Biarlah itu di tangan dan biarlah dikendalikan lewat tangan kita untuk jadi berkat, gitu ya. Ya kita berdoa kamu sukses dan berhasil. Ingat jangan serakah. Dan kalau kamu berhasil, ingat ada orang tua yang tetap berdoa buat kamu. Ada Ko Awi, ada kita yang pernah ada di sini ya. Kamu datang sih juga bagian dari hiburan sih buat kita, gitu ya. Dan kalau mau tato mungkin bisa tanya Ko Awi lagi. Siapa tahu Ko Awi mau tato juga gitu kan ya. Atau Ko Awi mau kasih saran. Dan selain kompas ada gini, ya kendaraannya belum ada. Itu kamu baru-baru alat penunjangnya. Waktu, kompas, transportasinya belum ada. Apa mau kamu tato bis di situ? Atau kamu mau tato pesawat terbang? Jadi komplit. Petanya udah ada, kompasnya udah ada, waktunya udah ada, transportasinya, paspor, semua gitu ya. Oke, mungkin kita selesai acara hari ini dan kita sudah sampai di ujung daripada acara Mosaik episode kali ini. Buat yang diberkati dengan episode ini, kalau ingin kenal saya lebih lanjut bisa follow IG-nya saya di apa? Di @amsael. Dan biar kita semua sama-sama saling berbagi. Kalau ada hal yang negatif kita beritahu sehingga tidak banyak orang terjebak di situ dan kita bisa keluar dari narkoba dan kita bisa jadi pribadi yang sukses seperti saya sekarang sedang merintis jadi seorang trader dan ya kita melihat hidupnya berhasil. Tetap dukungan doa dari orang tua, dari teman-teman, dari Rumah Damai buat kamu untuk terus berhasil dan pakailah uang atau apapun yang kamu dapat untuk jadi berkat ya. Dan
jangan pernah taruh di hati, taruh di tangan, biar dipakai untuk mengendalikan banyak hal dan terus jadi berkat. Terima kasih buat teman-teman yang belum follow, subscribe, dan like channel YouTube Rumah Damai, bisa silakan di follow, subscribe, dan like. Akhir kata, sampai jumpa pada episode yang akan datang, dan kita berdoa Indonesia bebas narkoba.